Ya, halo pemirsa. Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak ekonomi di tanah air. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com. Dan langsung saja kita akan mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi bersama dengan jajaran telah melakukan evaluasi penanganan arus mudik dan arus balik periode Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah. Ya, meskipun terjadi beberapa insiden di sejumlah titik ruas tol, secara umum penanganan arus mudik dan balik tahun ini mengalami capaian yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Muhadjir Effendi bersama jajaran telah melakukan evaluasi penanganan arus mudik dan arus balik periode Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah. Dalam keterangan resmi, Muhadjir menyampaikan meskipun terjadi beberapa insiden di sejumlah titik ruas tol, secara umum penanganan arus mudik dan arus balik tahun 2024 mengalami capaian yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Muhadjir menerangkan capaian penanganan mudik tersebut diindikasikan dari beberapa hal, diantaranya rata-rata angka kecelakaan yang menurun, angka korban meninggal, hingga penurunan jumlah santunan yang diberikan oleh pihak-pihak terkait. Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, review pelaksanaan mudik dan balik Lebaran 2024, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Joko Setiawarno. Beliau adalah Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia Pusat. Baik, selamat pagi Pak Joko. Selamat pagi Mas Pras, sehat selalu. Baik, salam sehat juga Pak Joko. Terima kasih atas waktu yang disempatkan begitu. Kita akan mereview ini. Bagaimana sih pelaksanaan arus mudik dan balik di tahun 2024 ini dari kacamata MTI ini Pak Joko, silakan. Ya, untuk mudik kali ini ada hal yang sebenarnya perlu dievaluasi secara bijak dalam artian biar hal tersebut tidak terulang kembali tahun depan. Ya. Tapi tentunya ada hal yang positif, namun pemberitaan tidak muncul-muncul dan saya sampai sekarang nggak pernah ditanyain gitu ya. Oke. Kalau kita bicara positif itu untuk laut. Jadi transportasi laut itu sekarang itu mulai tahun ini ada mudik gratis 20 rute. Nah itu yang bagus itu. Jadi ketika pesawat melambung dan melesat, nah mereka masih bisa mudik dengan gratis 20 rute. Yang tahun sebelumnya nggak ada. Tahun sebelumnya ada hanya dari Jakarta, Semarang ke Surabaya bawa motor gitu kan. Tapi ini nggak, dari Kalimantan ke Jawa, Kalimantan Sulawesi, dari Batam ke Sumatera Utara, dari Papua dan ke Sulawesi dan sebagainya. Cuman nanti tahun ini hanya untuk kapal-kapal BUMN milik Pelni. Oke. Tahun depan mestinya ditambah rutenya dengan kapal-kapal milik swasta juga. Baik. Ada berupa kapal swasta juga tidak kalah bagusnya dengan kapal Pelni. Artinya saya melihat biar lebih banyak lagi orang mudik dari perantauan antar pulau tadi di tengah tiket pesawat yang mahal. Gitu ya. Termasuk juga pengadaan mudik gratis yang sebenarnya selama ini selalu di Pulau Jawa harus merambah ke Pulau Sumatera. Karena jalan tolnya sudah terhubung. Baik. Jadi menyediakan perantau Sumatera itu ada mudik gratis bis ke Jawa, dan kalau dari Jawa Jabodetabek itu harus ke Lampung. Biar apa? Penyeberangan Merak Bakauheni tidak jadi masalah terus. Gitu. Oke, itu dari transportasi laut begitu yang bisa dicatatkan ada suatu kinerja positif ya selama mudik Lebaran ini, ada 20 rute mudik Lebaran gratis yang diselenggarakan oleh khususnya kapal-kapal angkutan penumpang BUMN. Bagaimana dengan transportasi lainnya begitu, darat kemudian udara ini Pak? Ya, kalau darat tentunya tadi saya bersambung menyediakan bis gratis tidak hanya untuk di Jawa tapi bagaimana untuk ke Sumatera. Oke. Banyak ke Lampung karena penyeberangannya makin tahun makin ramai kan. Saya 2 kali mudik itu, ini sebelum mudik saya melihat lokasi di Merak ya. Baik. Ke Ciwandan. Tahun lalu lancar itu, setelah ada pemimpin bagus lah dipisahkan roda 2 ke Ciwandan, lainnya di Merak. Tahun lalu nggak ada antrian. Baik. Tahun ini antriannya sampai di tol ya, itu sampai 5-6 km tolnya. Belum lagi dari pintu tol menuju ke pelabuhan Merak, itu juga panjang gitu kan, sampai batas
mau ke gate eksekutif lah, itu antriannya. Ya baru agak lepas tuh hari Senin siang, nggak salah jam 11 katanya baru terurai gitu kan. Ya. Sejak hari Sabtu, ya sejak hari Sabtu, jadi 2 hari lebih lah gitu ya. Sabtu ya mulainya itu ya. Nah ini harus diantisipasi agar tahun depan tidak terulang seperti ini. Nah, salah satunya memperbanyak bis gratis menuju Lampung. Lampung kemana? Ke kabupaten-kabupaten yang ada di Lampung, ya. Dan memanfaatkan pelabuhan-pelabuhan yang ada, karena di sana kan selain Pelabuhan Merak ada Ciwandan untuk sepeda motor, dan Bojonegara. Nah, Bojonegara ini dimanfaatkan untuk angkutan barang. Jangan jadikan satu angkutan barang, sebagian itu jadikan satu di Merak, ya, dengan alasan bawa sembako. Nah, kalau trailer bawa sembako gimana? Padahal sembakonya cuma 2 bungkus itu kan, jadi nggak jelas gitu kan. Baik kita batasi jenis modalnya saja. Pokoknya truk mau bawa sembako, bawa apa, silakan lewat di Bojonegara. Atau di sana ada pasangannya pelabuhan BBJ, Lengsengan. Nah, itu bagus. Kemudian khusus Merak ini juga harus diatur, jangan sampai ada lagi Petro, ya. Nah, Petro itu pengatur truk, nah, truknya kan nggak ada, hilang. Jangan lagi calo-calo tiket, itu bertebaran. Katanya sudah beli di jarak 4 km, tapi dengan teknologi kan bisa juga dia pesannya di situ jarak jangan 4 kilo, 40 kilo juga masih bisa. Ya. Dan jangan ada toleransi bagi yang tidak punya tiket. Kemarin yang tidak punya tiket diberi toleransi boleh masuk, itu yang jadi masalah. Ya. Baik, berarti memang masih ada beberapa review begitu yang perlu diperhatikan ya terkait dengan penyelenggaraan arus mudik dan balik tahun ini. Kita akan bahas lebih lanjut bagaimana dengan transportasi udara dan kesiapan dari sarana prasarananya, apakah memang sudah sesuai harapan. Kita jawab nanti di segmen berikutnya Pak Joko. Kita akan jeda sebentar dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan berikut ini kami sampaikan data terkait dengan angka kecelakaan selama arus mudik dan balik lebaran tahun 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, kita akan cermati di tahun 2023 ada 3.412 kejadian selama arus mudik dan balik lebaran di tahun lalu. Sementara dibandingkan dengan tahun ini ada penurunan sekitar 13% menjadi 2.985 kejadian. Dan selanjutnya, daerah tujuan terbanyak di musim mudik lebaran tahun ini ada mana saja? Ya, wilayah Jawa Tengah menjadi posisi pertama 31,8% atau ada sekitar 61,6 juta orang yang bepergian menuju wilayah Jawa Tengah. Kemudian menyusul Jawa Timur 19,4% atau 37,6 juta orang dan Jawa Barat 16,6%, 32,1 juta orang. Dan selanjutnya kita akan cermati pemirsa minat dari masyarakat terhadap pemilihan penggunaan angkutan mudik di tahun ini dari apa saja begitu kita akan cermati bersama. Baik, yang pertama kita lihat ada kereta api 20,3% atau 39,32 juta pengguna. Kemudian menyusul bus 19,4% atau 37,51 juta pengguna. Mobil pribadi 18,3%, kemudian menyusul sepeda motor 16,07%. Data dari Kementerian Perhubungan. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Joko Setiawarno. Beliau adalah Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Pengembangan Wilayah MTI Pusat. Baik, halo Pak Joko. Ya. Baik Pak Joko, kita akan lanjutkan kembali. Dari beberapa poin review yang tadi sudah Anda sampaikan untuk transportasi darat, laut, kemudian udara ini apa yang bisa kita review? Apakah semuanya sama-sama sebenarnya sudah memberikan satu kinerja yang positif meskipun ada beberapa catatan begitu di sana? Silakan Pak. Saya tertarik dengan yang terakhir tadi. Keinginan minat menggunakan moda apa tadi ya. Tahun-tahun sebelumnya tuh memilih itu kendaraan pribadi, mobil dan motor. Nah, tahun ini yang memilih mobil pribadi dan motor tetap ada naik, tetapi justru lebih tinggi itu memilih kendaraan umum, entah itu kereta jarak jauh maupun bus jarak jauh. Nah, ini sebenarnya kan hal positif di mana pemerintah itu berhasil menata angkutan umum jarak jauh.
Ya, kita tahu dengan terhubung jalan tol itu yang positif itu bis akap. Dulu tuh bis akap dari Jawa Tengah, Jawa Timur itu berangkatnya malam, eksekutif. Sekarang pagi pun banyak, seimbang. Bahkan inovasinya ada juga, ada bis double decker, sleeper bus gitu kan. Iya. Sehingga di Jawa, pesawat terbang antar kotanya sudah sangat berkurang. Kereta juga sama, mulai eksekutif, superior, ya, luxury dan sebagainya, bisa untuk tidur itu kan, seperti hotel itu ada. Itu tumbuh, baguslah. Tapi ini tidak diimbangi dengan keinginan masyarakat, artinya kapasitas yang ada masih kurang. Tahun depan harusnya ditingkatkan. Bagaimana meningkatkan jumlah kereta kapasitasnya, entah frekuensinya ditambah atau jumlah sarana ditambah, termasuk juga bus antar kota. Kalau bis reguler ini kan kurang, bis reguler hanya untuk kondisi biasa. Bis wisatanya ditambah untuk membantu pergerakan antar kota tadi pada saat mudik. Makanya program bis gratis ini juga harus didukung gitu kan, untuk mengurangi orang menggunakan kendaraan pribadi. Tapi itu pun tidak cukup. Biar mereka beralih, benar-benar beralih, lebih banyak lagi di daerah, ya di desa-desa, ya itu sampai dengan di kota, di daerah dibuatkan angkutan umum seperti Transjakarta. Jadi bagaimana kita Transjakartakan daerah-daerah di Indonesia. Jadi nggak hanya kota Jakarta punya bis Transjakarta yang bagus, di daerah juga harus sama. Dengan demikian nanti travel gelap itu saya yakin akan hilang dengan sendirinya. Ya. Periode travel gelap itu menunjukkan bahwa angkutan umum di daerah kita buruk sekali. Bukan buruk, sudah buruk sekali. Artinya sudah nggak ada lagi. Ya, nah ini tugas pemerintah membuat seperti itu agar saya bilang sering Indonesia emas itu benar-benar dapat emas 2045, tapi sampai 5 tahun ke depan nggak dibenahi. Memang nanti angka kecelakaan kita tuh makin turun kok. Dengan program kayak gini dibiarinnya makin turun. Tetapi jangan heran nanti untuk mudiknya makin lambat waktu perjalanannya, karena kapasitas jalan itu dibangun tidak untuk kondisi normal. Makanya dibuat ada kontraflow, one way dan sebagainya untuk membantu. Tapi kan makin tahun makin banyak kendaraannya. Itu dia, betul. Ini sudah mulai kan, masuk Jakarta sudah mulai tersendat, itu baru terurai 5 jam berikutnya. Itu sudah nampak itu. Iya. Artinya harus ada inovasi lain. Berarti karena adanya penambahan jumlah kendaraan bermotor, baik dari kendaraan pribadi, bis dan angkutan umum lainnya, ternyata justru ini tidak diimbangi dengan kapasitas jalannya sendiri, sehingga mungkin ini menjadi salah satu keuntungan tersendiri karena dari sisi kecepatan akan tetap terjaga, dalam artian tidak ada yang ngebut lagi, sehingga mungkin itu yang menjadi salah satu pemicukah begitu angka kecelakaan lalu lintas menurun, atau karena beragam kebijakan yang sudah dilakukan oleh pihak-pihak terkait, kepolisian dan lain-lain. Ada kontraflow tadi, kemudian one way dan lain-lain, Pak Joko. Ya, kontraflow one way itu tujuannya untuk menambah kapasitas. Ya, menambah kapasitas, kemudian menambah kecepatan. Tujuannya itu. Tapi dengan makin banyaknya kendaraan, kapasitas jalan kita nggak bakal bertambah. Paling nanti di Jawa itu tambah tolnya itu di Jawa Tengah aja itu. Tol Solo Jogja, ya, kemudian dari Bawit ke Jogja. Udah itu aja. Dan termasuk di utaranya ke arah Demak itu aja. Ya. Termasuk di timur sana dari Probolinggo, ya, itu sampai dengan Banyuwangi. Nah, lain halnya Sumatera. Oleh sebab itu harus berpikir bagaimana mengembangkan public transport antar kota ini, kapasitas ditambah, kereta ditambah frekuensi, ditambah jumlah kereta dalam satu rangkaian, ya kan? Itu masih kemungkinan masih bisa dilakukan. Bus-bus antar kotanya juga ditambah. Mungkin nanti kontraflow-nya hanya untuk bus saja, boleh saja. Ya kan? Kita buat one way terpanjang di dunia itu di Indonesia ini. Ya kan? Artinya buat aja satu lajur busway sampai dengan Semarang, boleh saja. Nah, gitu kan. Jadi orang minat, kalau saya naik bis ternyata lebih cepat loh daripada kendaraan pribadi. Lama-lama beralih. Gitu. Baik, tapi langkah strategi yang perlu dilakukan oleh pemerintah next begitu untuk menjamin kelancaran, keselamatan dan keamanan bagi masyarakat pengguna kendaraan umum maupun pribadi pada saat mudik Lebaran ini, apakah perlu ada penambahan jalan lagi atau tidak? Tahan dulu jawabannya Pak Joko, kita akan jeda kembali sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini.
Ya, kita akan lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Bapak Joko Setiawarno, Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia. Ya Pak Joko, kalau kita bicara mengenai strategi mungkin yang paling tepat begitu, kalau kita lihat dengan tadi adanya penambahan jumlah kendaraan yang terus menerus setiap tahun, karena kita tahu angka penjualan kendaraan bermotor sendiri tembus 1 juta unit per tahun begitu. Anda melihat bagaimana? Apakah bisa disesuaikan dengan jumlah luasan sarana prasarana jalannya sendiri? Apakah kita harus memperluas lagi jalan tol kah, atau justru jalan lintas provinsinya atau jalan arteri yang dikembangkan ya ini Pak Joko? Ya, kalau jalan arteri, jalan nasional Pantura itu sudah 4 lajur semua. Bahkan beberapa kota dia punya jalan lingkar. Oke. Karena kalau lewat kotanya susah itu. Dibuat flyover lama, udah dibuat jalur lingkar. Seperti di Karawang ada jalur lingkar. Di Brebes, kemudian di Pemalang, di Waleri, di Kaliwungu, itu punya jalan lingkar. Ya, itu sebagai antisipasinya. Nah, kemudian bagaimana untuk jalan tol? Jalan tol memang dibuat 2 lajur, jadi total 4 lajur. Ini ada beberapa ruas jalan tol menambah kapasitasnya, lajurnya ditambah. Oke. Ya, tambah lajur itu masih memungkinkan untuk jalan tol. Tapi ini baru parsial, belum seluruhnya, karena saya juga memaklumi kaitannya sama investasi. Betul. Nanti dia tambah lajurnya, investasinya ternyata sedikit. Tapi kalau Japek, ya, Jakarta Cikampek itu dia sudah punya 4 lajur, itu 1 jalur ya. Jadi dia sudah 8. Hanya kalau ada kontraflow di sana 2 lajur untuk kontraflow, 2 lajur untuk arus yang sesungguhnya. Itu untuk Japek. Ya paling tol itu maksimal dia dengan lahan yang ada bisa 4 lajur ya. Ya tapi bertahap juga ruas-ruas mana yang sekiranya akan menambah itu menambah kapasitas. Tapi tentunya menambah kapasitas ini nanti tidak seimbang dengan kecepatan laju kendaraan bermotor, selalu begitu. Baik. Ya ujungnya kembali lagi bagaimana kita mengelola public transport dari hulu sampai hilir. Kata kunci di situ. Setelah itu dikembangkan, setelah nanti berikutnya bagaimana ada manajemen untuk membatasi kendaraan pribadi untuk beralih menggunakan sepeda motor kendaraan umum pada saat ini. Oke. Pak Joko, kalau kita review terkait dengan kecelakaan lalu lintas pada saat mudik lebaran sendiri bagaimana? Kan beberapa waktu kemarin juga ada kecelakaan di jalan tol pada saat kontraflow diberlakukan. Lebih kepada karena human error begitu, dalam artian ada kesalahan dari sisi manusianya begitukah, atau ada hal lain sih? Ya, angka kecelakaan sudah dipaparkan tadi terus menurun ya. Iya. Pastilah dibandingkan normal. Tapi yang kita ambil manfaat dari kecelakaan kemarin itu adalah mengantuk atau lelah. Oke. Nah, selama ini sudah biasa tuh 80% itu kecelakaan di luar mudik itu 80% karena lelah. Cuman ada pas saat lebaran kejadian lagi. Nah ini momentumnya mengingatkan kelelahan ini menjadi hal utama untuk kita kurangi. Oke. Tapi itu kalau angkutan umum masih bisa dilakukan pencegahannya. Tapi angkutan pribadi yang susah. Yang umum pun sudah dikendalikan kecolongan. Kemudian angkutan umum ini kan dia kalau berjalan lebih dari 8 jam, dia harus 2 orang. Dia istirahat maksimal 1 orang. Bis-bis akap selalu 2 orang. Setiap perjalanan. Nah masalahnya kalau gelap gimana? Ya nggak tahu siapa yang ngatur. Itu pun masih dikasihkan mereka, kalau PO itu punya namanya pool. Pool itu punya tempat istirahat. Sopirnya apakah istirahat tidak itu harus diawasi. Bisa jadi karena kebanyakan buka TikTok lupa nggak tidur-tidur. Padahal nanti mau sopir lagi itu juga bahaya. Ya. Nah tempat-tempat istirahat diberikan. Bisa di poolnya kalau dia punya PO-nya cukup. Tapi kalau yang kecil, terminal menyediakan tempat istirahat yang nyaman dan aman. Nyaman ada Pak, tapi kemarin nggak aman, dompet supir kami hilang, nggak mau lagi dia. Kembali lagi tidurnya di bagasi truk, dikasih truk bisa di bagasi di bis gitu kan. Nah itu yang dihindari. Jadi waktu jam perjalanan ini benar-benar kita awasi. Tapi masih terjadi lagi, memang kalau mengantuk obatnya harus tidur. Itu dia. Nah, untuk antisipasi kalau kecelakaan tidak fatal, nah bagaimana penumpang itu sekarang diwajibkan menggunakan seatbelt. Semua penumpang yang menggunakan angkutan atau mobil jarak jauh wajib gunakan, entah itu kendaraan pribadi maupun umum. Toh kendaraan pribadi sekarang sudah dilengkapi dengan seatbelt semua. Masalahnya cuman kalau depan nggak pakai baru alarmnya bunyi. Sekarang ketika diproduksi oleh produsen dibuat kalau pokoknya kalau duduk dia otomatis akan berbunyi alarmnya ketika tidak dipasang seatbeltnya. Oke. Gitu ya.
biar kalau kecelakaan tidak terlempar keluar. Kasus di Batang itu semuanya meninggal karena terlempar keluar, kacanya pasti dia terlempar. Nah, Baik. itu Pak. Gitu. Nah, bicara mengenai optimalisasi rest area, menurut Anda apakah yang disediakan oleh operator jalan tol begitu maupun pihak-pihak terkait ini sudah sesuai? Dalam artian memang waktu yang disediakan mereka untuk istirahat, kemudian kapasitas dari rest areanya sendiri bagaimana reviewnya? Ya, menambah rest area juga menambah investasi ya. Tapi setidaknya kalau menambah rest area itu jaraknya 20-25 kilo. Kalau ada belum bisa dibangun kan. Tapi kalau itu masih kurang, rest area itu ada tipe A, B, C. Mungkin perlu ditambah rest area tipe C. Itu hanya apa? Untuk toilet aja. Ya. Tidak usah ada rumah makan dan sebagainya. Mungkin ada, katakanlah, ada gerai yang mobile aja ada jualan. Nah, pada saat tertentu, sibuk baru dia dibuka. Yang penting toiletnya itu. Yes. Ya, jangan ada aktivitas makan dan sebagainya. Buatlah gerai yang hanya simple aja jual makanan. Itu pertama solusinya ya. Solusi kedua adalah ya membuat rest area dekat dengan gerbang tol. Artinya keluar gerbang tol di situ ada rest area. Beberapa gerbang tol yang ada di mana di tol Trans Jawa ini itu keluar nggak sampai 200 meter sudah ketemu rumah makan dan berjajar sepanjang 2 km. Rumah makannya punya tempat parkir, contohnya di Salatiga. Ada juga di Ngawi sekarang. Ada juga sebelumnya di Pejagan. Cuman persoalannya kalau Pejagan keluar, parkirnya nggak ada. Rumah makannya berjajar itu sampai dengan akses ke menuju Jalan Pantura. Cuman parkirnya agak susah. Tapi kalau di Salatiga, dia agak luasan. Nah, buatlah seperti itu. Pemda kerjasama dengan Pemda, jadi nggak usah jauh-jauh. Keluar, makan, di situ masuk lagi ke jalan tol. Toh tidak akan menambah atau mengurangi, karena jalan tol berdasarkan kilometer dia aspalnya diinjak oleh mobil itu aja. Berarti Pak Joko kalau kita lihat dengan pelaksanaan mudik dan balik lebaran tahun ini apakah bisa menjadi satu milestone baru nih untuk masyarakat di tanah air, pengguna kendaraan umum tentunya dan kendaraan pribadi begitu pada saat mereka melakukan aktivitas ini di tahun depan? Saya kira banyak pelajaran yang bisa dipetik agar tahun depan tidak terulang kembali ya. Pertama masalah keselamatan. Bagaimana menjaga supir-supir tidak mengantuk, pengemudi ya semuanya. Itu antisipasi. Kedua, mengevaluasi kontraflow. Ini kontraflow ini benar-benar harus diawasi dengan benar sosialisasinya dan sebagainya. Ya. Yang ketiga adalah membenahi penyeberangan di Merak itu agar lebih lancar seperti tahun 2023 gitu. Baik, itu ada beberapa poin yang perlu dicermati ya untuk penyelenggaraan mudik dan balik lebaran di tahun 2025 mendatang. Pak Joko, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat, Pak Joko. Terima kasih. Ya.